daerah-daerah hampir 2-3 minggu ini terjadi penurunan penyuntikan perharinya ya. Ini dikarenakan banyak daerah-daerah yang menunggu untuk bisa mendapatkan vaksin Sinovac. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi di Mas Oji Channel yang kita kembangkan untuk menyajikan informasi terkini. Kita ingin berbagi sharing seperti biasa, teman-teman semuanya. Kita dapat info dari Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya, Ibu Siti Nadia Tarmizi mengatakan ada tren penurunan dari penyuntikan vaksinasi di Indonesia. Penurunan ini terjadi sekitar 2 atau 3 minggu terakhir. Kenapa menurun penyuntikan vaksinasi ini? Gara-garanya ternyata vaksin Sinovac. Kok bisa vaksin Sinovac menjadi penyebab penurunannya? Karena konon warga pada nggak mau vaksin kalau nggak vaksin Sinovac. Sementara stok vaksin Sinovac semakin lama semakin berkurang dan berganti dengan vaksin-vaksin yang lain. Aduh, ini gimana nih warga kok masih pilih-pilih vaksin ya? Nah, yuk kita simak saja informasi selengkapnya dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan hampir 2 atau 3 minggu ini laju penyuntikan vaksinasi COVID-19 menurun. Menurutnya, penurunan laju penyuntikan harian ini dikarenakan banyaknya daerah enggan untuk menggunakan vaksin yang lain. Semua daerah memilih menunggu kedatangan vaksin Sinovac ketimbang menggunakan merek vaksin lain. Berdasarkan peta penyediaan vaksin untuk semester kedua ini, Indonesia memiliki lebih banyak vaksin yang bukan Sinovac. Pasalnya, vaksin Sinovac sudah banyak digunakan pada semester pertama, yang mana saat ini vaksin lain seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, serta yang lain belum bisa mensuplai secara penuh kebutuhan Indonesia. Oleh karena itu, Nadia berharap kabupaten dan kota bisa melakukan percepatan vaksinasi dengan menggunakan vaksin apapun selain Sinovac yang telah disuplai saat ini. Kalau kita melihat masih ada juga kabupaten dengan sisa saran vaksinasi masih cukup banyak seperti misalnya Kabupaten Sukabumi, masih 1 jutaan. Nah, ini yang kita dorong juga untuk segera menyelesaikan vaksinasi dengan menggunakan vaksin yang ada saat ini, ujar Nadia. Dikatakan hal ini sangat penting karena pihaknya mendapatkan laporan banyak masyarakat menunda-nunda vaksinasi karena memilih merek vaksin tertentu, yaitu Sinovac. Padahal semua vaksin yang ada di Indonesia saat ini sama baiknya. Menurutnya, jika terjadi kejadian ikutan pasca imunasi atau KIPI, sebenarnya merupakan suatu yang biasa. Ini bentuk reaksi dari tubuh ketika dilatih oleh vaksin untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kita lihat penurunan vaksinasi memang mungkin faktornya karena kondisi penularan saat ini yang sudah semakin baik. Tapi yang kedua, karena kondisi penularannya semakin baik ini kita tidak kemudian membuat masyarakat menunggu-nunggu atau memilih jenis vaksin tertentu, ucapnya. Sebagaimana diketahui, jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama mencapai 138 juta atau 67%, sedangkan yang sudah mendapatkan dosis kedua 95,5 juta atau sekitar 45,8%. Nadia menuturkan, apabila dilihat dari seluruh sasaran vaksinasi pada usia di atas 12 tahun, maka kelompok lansia yang harus menjadi perhatian. Pasalnya, sampai saat ini baru 53% dari total lansia yang mendapatkan vaksinasi proses pertama dan dosis kedua hanya sekitar 34%. Ya, itu tadi teman-teman semuanya udah kita simak ya informasi yang disampaikan oleh Bu Siti Nadia Tarmizi, salah satu juru bicara Kementerian Kesehatan. Nah, ini menjadi gambaran bahwa warga itu ternyata masih pilih-pilih vaksin. Terjadi penurunan dari penyuntikan vaksinasi di Indonesia. Gara-garanya itu tadi disampaikan bahwa banyak daerah-daerah yang menunda proses vaksinasi karena warga nggak mau vaksin dengan vaksin-vaksin yang ada kecuali vaksin Sinovac. Ini menjadi PR bersama, harus memahamkan kepada warga bahwa semua vaksin itu fungsinya sama, hanya berbeda mungkin efek saja ya. Nah, barangkali itu aja teman-teman semuanya yang bisa kita sampaikan sebagai informasi untuk kita semuanya.
Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan buat teman-teman tetap jaga kondisi, jaga protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih dukungannya. Saya undur diri, saya mohon pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.